Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula, amma ba'du. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama duduk di majlis ini Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu rabbi wa salamuhu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin lil Imam Muhyiddin Syaraf Zakaria An-Nawawi rahimahullahu taala. Hadis an Qais ibni Abi Hazim qala dakhalna ala Khabbab ibni Arat radhiyallahu anhu na'uduhu wa qad iktawa sab'atul kayyad faqala inna ashabana allazi salafu madaw wa lam tanqushumud dunya wa inna asabna malan la najidu lahu mawdi'an illa turab falawla anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'wa bil mauti la da'awtu bih thumma atainahu marratan ukhra wa huwa yabni ha'itan lahu. Hadis daripada Sayyidina Qais ibni Abi Hazim radhiyallahu taala anhu. Qais ibni Abi Hazim ini, beliau ini seorang tabi'in. Tabi'in berarti ba'da as-sahabah. Kalau tabi'in setelah sahabat. Di zaman sahabat orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Setelah generasi itu tuh generasi tabi'in. Tabi'in ini ada kibarut tabi'in, ada atba'ut tabi'in. Kibarut tabi'in ini senior. Jadi dia tabi'in tapi usianya sepuh. Berjumpa dengan sahabat-sahabat yang generasi tua, tapi tak berjumpa dengan Rasulullah. Nah, jadi generasi yang berjumpa dengan Rasulullah ini generasi sahabat. Generasi yang tidak berjumpa dengan Rasulullah tapi berjumpa dengan sahabat Nabi ini namanya tabi'in. Tapi tabi'in ini ada tabi'in yang senior, maksudnya min kibari tabi'in, berjumpa dengan Abu Bakar, berjumpa dengan Umar, tapi dia tak berjumpa dengan Rasulullah. Ada. Nah, ada yang min sigari tabi'in. Maksudnya dia ketika tabi'in itu tak berjumpa dengan generasi-generasi tua tu, tapi dia berjumpa dengan para sahabat yang terakhir meninggal. Ya, seperti Sayyidina Anas bin Malik dan lain sebagainya. Nah, ini ada daripada tabi'in. Nah, ada seorang tabi'in namanya Qais ibni Abi
Hazim. Ini periwayat daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qais. Qais. Kalau sekarang Gesh ya, Gesh. Kalau sekarang Gesh. Hello Gesh. Nah, kalau dia apa? Kalau bahasa Arab nama orang Qais. Nah, mungkinnya dari situ mungkin Gesh dia. Qais ibni Abi Hazim. Beliau ni seorang yang alim dan diakui riwayat hadisnya. Jadi tabi'in tu ada yang diakui hadisnya, hadis yang dia bawanya, ada yang tak diakui. Maksudnya menengok kepada orangnya. Kalau orangnya ni bermasalah, biasanya hadisnya tak diriwayatkan oleh para ulama, apalagi Imam Bukhari. Imam Bukhari itu teliti betul itu. Tapi Qais ini termasuk yang thiqah, dipercaya. Kenapa? Karena memang di antara para tabi'in yang tidak tergiur dengan dunia padahal dia dekat dengan kekuasaan, dekat dengan raja, itulah Sayyidina Qais ibni Abi Hazim. Jadi ketika ditanya oleh khalifah ketika itu, zaman siapa? Bani Muawiyah, Bani siapa beliau ini, ditanya, kenapa engkau tidak begitu tertarik dengan dunia? Ya, kenapa engkau kehidupan biasa-biasa saja seperti ini dari dulu tak ada berkembang-berkembangnya? Kata raja kepada Qais. Kata Qais, untuk apa aku menyibukkan diri kepada sesuatu yang membuat aku susah nanti di akhirat? Yo kan? Harta kan nanti di akhirat akan dihisap satu persatu. Jadi mengapa aku menyibukkan diri di dunia ini dengan sesuatu yang membuat aku susah nanti di akhirat? Ya, nanti harta kita dihisap di akhirat. Seluruh yang kita miliki dihisap di akhirat. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, ya, yang paling lambat nanti masuk surga itu adalah si ghani, orang kaya. Orang kaya di situ pun orang kaya yang pemurah. Lambat masuk surga. Kenapa? Bahkan disebutkan dalam hadis lebih lambat dia daripada orang yang fuqara atau orang yang biasa saja selama 100 tahun. Orang sudah menikmati surga selama 100 tahun, orang kaya kok masih di dunia lagi, masih dihisap lagi. Ya, masih dihisap dengan hartanya, dengan yang ia miliki. Nah, begitu. Jadi kata Sayyidina Qais ibni Abi Hazim ketika ditanya oleh sultan, ketika ditanya oleh khalifah, kenapa aku perhatikan tidak begitu tertarik dengan dunia ini? Kenapa kok hidupmu begitu-begitu saja, tak berubah-ubah? Nah, jadi keinginan raja ni, ya berubahlah. Kalau kini pakai Honda, ya besok setidaknya pakai mobil lah. Nah, kalau dulu mobilnya mungkin Avanza, agak naiklah sikit ke Pajero gitu. Pajero naik pula ke Alphard atau Camry atau begitu keinginan raja. Tapi nampaknya Qais ibni Abi Hazim ni tak berubah-ubah. Macam itu aja kehidupannya. Jadi dijawab oleh Qais, "Hei Sultan, hei Khalifah, mengapa aku menyibukkan diri untuk sesuatu yang membuat aku susah nanti di akhirat? Aku cari harta, aku cari kekayaan, ternyata itu nanti di akhirat membuat aku susah, membuat aku lambat masuk ke dalam surganya Allah." Nah, itu pandangan daripada Qais ibni Abi Hazim. Ya, kalau awak enggak dong. Kalau awak pasti ada aja alasannya tuh. Justru karena itu tuh bisa awak copet masuk surganya awak. Dengan kaya nanti bisa kita infak, bisa kita bangun ini, bisa kita bantu masjid, bisa kita bantu anak yatim. Ini kita. Nafsu kita pun punya helah dia, punya alasan. Tapi kalau Qais, enggak. Kata Qais, aku tidak akan menyibukkan diriku kepada sesuatu yang membuat aku susah nanti di akhirat. Jadi khalifah suatu ketika berkeyakinan, entah menguji, entah macam mana, tapi dalam riwayat dikatakan khalifah menguji. Jadi kata khalifah, panggil Qais ke istana. Qais tak mau datang. Dipanggil lagi yang kali kedua oleh ajudan sultan, ajudan khalifah. Tuan khalifah minta Qais datang ke istana. Qais tak mau. Akhirnya tuan khalifah yang datang kepada Qais. Datang kepada Qais ke rumah Qais. Dikatakan, "Ya Qais ibni Abi Hazim, engkau seorang ulama, engkau periwayat hadis dan itu terpercaya. Aku tidak menginginkan pula seorang khalifah tidak memberikan sesuatu yang layak untukmu. Engkau ini layak dihargai dengan harga yang sangat mahal. Engkau ini layak dimuliakan, engkau layak ditinggikan.
bagaimana kira-kira separuh istana itu adalah hakmu? Maksudnya, pergilah engkau ke istana, tinggal engkau di istana, kita belah dua saja istana itu. Separuh istana aku tu untuk kau, separuh lagi untuk aku. Jadi kata Qais, dengan tawaran raja seperti itu, kata Qais, untuk apa aku mengambil sesuatu yang sebesar nyamuk? Memang disepele kan ini. Untuk apa aku mengambil sesuatu yang sebesar nyamuk, sedangkan aku sudah memiliki gudang yang besar. Jadi tetap yakin beliau tak mau. Akhirnya payah merayu-merayu, dirayu oleh Sultan, tetap Qais ibni Abi Hazim tidak mau untuk tertarik dengan dunia. Nah, beliau ini murid daripada Khabbab. Apa katanya di dalam hadis? Jadi beliau ini seorang tabi'in. Aku menjenguk Khabbab ibni Ar. Khabbab bin Ar ini sahabat Nabi. Khabbab ibni Arad ini sahabat Nabi SAW. Maka tadi kita katakan Qais ini tabi'in, tak berjumpa dengan Nabi tapi berjumpa dengan sahabat Nabi. Nah, aku melihat Khabbab ibni Ar. Khabbab bin Ar adalah sahabat Nabi yang Allahu Akbar. Ujiannya Masya Allah. Di seluruh tubuhnya ni ada 7 titik tempat yang terbakar oleh api. Dari besi panas. Yaitu kerjanya musuh. Dia ni pandai besi. Pandai besi, buat pedang, buat pisau. Ni kerjanya Khabbab. Memang dari dulu. Beliau ni asli penduduk Makkah. Lahir di Makkah. Setiap orang Makkah nak membuat pisau, nak membuat pedang, pokoknya segala jenis peralatan dari besi, itu Khabbab bisa. Dan itu buatan Khabbab cantik, bagus, diminati oleh banyak orang. Jadi dibuat oleh Khabbab, dibuat oleh Khabbab ini besi, dibuat oleh Khabbab ini pedang, bahkan pedang musuh pun dibuatkannya. Jadi suatu ketika banyaklah permintaan. Orang mengantar besi, Khabbab yang buatkan. Orang mengantarkan besi, Khabbab membuatkan. Suatu ketika, ya biasanya orang menunggu 2 minggu, 3 minggu, baru orang datang lagi diambilnya pisaunya, diambilnya pedangnya. Suatu ketika, ketika orang datang ke tempat si Khabbab, ternyata Khabbab tidak ada di rumahnya. Ketika dicari, tak dapat. Akhirnya orang-orang pun menunggu. Menunggu dengan waktu lama di rumah Khabbab. Mana si Khabbab? Kenapa si Khabbab belum datang? Lama menunggu. Datanglah Khabbab ini dalam keadaan riang gembira. Ketika Khabbab datang dalam keadaan riang gembira seperti itu, ditanya oleh orang-orang yang menunggu. Ini yang menunggu ini musuh-musuh nih. Orang-orang kafir. Ditanya, "Hei Khabbab, kemana saja engkau?" Jadi Khabbab ini antara sadar dan tidak. Jadi memang orang kalau terlampau gembira, terlampau bahagia itu seakan-akan pertanyaan orang atau tanggapan orang ini dianggap remeh saja. Khabbab, kenapa? Dari mana engkau ya Khabbab? Jadi jawaban Khabbab ini, karena kalian belum berjumpa saja dengan dirinya. Jika kalian melihat wajahnya, pasti kalian akan berubah dan berbalik arah kepadanya. Itu aja kalimat Khabbab. Tentu tak faham orang yang menunggu ni. Apa maksudnya Khabbab? Siapa yang engkau maksud ya Khabbab? Kata orang-orang yang menunggu musuh ni. Diulang balik oleh Khabbab. Kalau seandainya kalian menengok wajahnya, pasti kalian akan mendapatkan petunjuk daripadanya. Tambah tak faham. Akhirnya musuh ni memutuskan, ni pedang belum dapat lagi ni. Orang bertanya, mana pisau kami, mana apa kami? Khabbab masih sibuk dengan kegembiraan karena dia melihat wajahnya Rasulullah dan dia telah masuk Islam. Jadi kata orang yang menunggu, siapa yang engkau masuk ya Khabbab? Siapa ya Khabbab? Jadi kata Khabbab tidak menjelaskan. Kalian mesti berjumpa dengan dirinya agar kalian dapat petunjuknya. Oh, diputuskan oleh orang ni, berarti yang engkau maksud adalah Muhammad ya Khabbab. Khabbab ni diantara 20 orang yang awal-awal masuk Islam di Makkah. Awal-awal orang masuk Islam. Berarti yang engkau maksud ini adalah Muhammad ya Khabbab. Akhirnya Khabbab pun diikat, dianiaya, diinjak-injak, sampailah Khabbab tu pingsan. Nah, bayangkan ujiannya. Ini baru dapat kesenangan melihat Rasulullah, berjumpa dengan Rasulullah. Ini orang pandai besi ni, orang ahli besi, pingsan. Lama pingsan Khabbab. Ini Khabbab menceritakan. Ketika Khabbab itu mulai bangun daripada pingsan tadi, badan terasa sakit. Pipi berdarah. Badan pun rasa-rasa
rasa-rasa nak putus, kemudian bangun Khabbab, bangun berdiri pun tak bisa. Rupanya Khabbab tadi dianiaya tadi. Jadi ketika itu Khabbab membuka matanya, rupanya Khabbab telah dikurung di dalam satu tempat yang sangat kecil. Jadi tadi itu rupanya dianiaya si Khabbab oleh musuh. Ini di Makkah kejadiannya nih. Islam belum bisa apa-apa, Islam masih sedikit. Bahkan Khabbab itu di antara 20 yang masuk Islam pertama. Diikat si Khabbab ibni Arz, dibawa ke tempat itu tuh, baru sadar terbuka mata tempat itu ternyata sangatlah kecil. Sangat kecil tempat itu, tak bisa banyak berbuat apa-apa. Kemudian ini di mana kata Khabbab, ini di mana kata Khabbab. Akhirnya Khabbab dianiaya dengan pedang, dengan pisau, dengan peralatan yang dibuat oleh Khabbab itu sendiri. Jadi mereka merampas buatan si Khabbab, dengan itulah dipukul Khabbab. Bahkan dengan besi panas tadi ditusukkan kepada Khabbab. Ada yang mengatakan di perut, ada yang mengatakan di punggung 3, di bagian depan 4, pokoknya 7 besarang, ya, jenis-jenis daripada peralatan besi itu yang dipanaskan kemudian ditempelkan kepada si Khabbab. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Berat ujian-ujiannya para sahabat dulu, berat. Dan bahkan sampai ada di antara mereka yang menganiaya Khabbab dengan membakar sesuatu besi yang panas, dan itu diletakkan di atas kepala si Khabbab. Besi panas, besi itu diletakkan di atas kepala si Khabbab, dan itu nampak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sedang lewat, tapi Nabi tak bisa apa? Nabi 20 orang baru muslim, Nabi tak bisa membantu. Nabi cuma berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa kepada Allah, bayangkan azabnya. Jadi mungkin dengan azab yang seperti itu, dengan kekuatan daripada musuh yang bertambah seperti itu, akhirnya si Khabbab meminta kepada seorang, sampaikanlah ke Rasulullah. Sampaikanlah, minta pertolonganlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawaban Nabi, orang-orang sebelum kamu dulu, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih parah daripada ini. Ada yang mereka disisir, daging mereka dipisahkan daripada tulang mereka dengan besi panas. Itu kan sebelumnya kan ada seperti itu para sahabat. Ada di antara mereka panas. Sisir panas itu bukan sisir, yang ada besi untuk mengumpulkan sampah-sampah itu, dipanaskan besi itu, dikikis punggung sahabat, dipisahkan antara tulang dengan daging. Bahkan ada di antara mereka yang setelah dipanaskan besi tumpul, diletakkan di dada sahabat, terbawa bukan saja dengan kulitnya, terbawa dengan dagingnya saking panasnya. Nabi bayangkan itu. Ternyata dengan ucapan Nabi seperti itu terdengar dan sampai kepada Khabbab, membuat si Khabbab semakin bersemangat dan semakin yakin dengan Islam. Nah, jadi Khabbab ni orang pandai besi, asli lahir di kota Mekah. Jadi kami, kata Qais, datang kepada Khabbab ini menengok dengan adanya besi, dengan adanya 7 titik yang terserang oleh penyakit yang disebabkan dengan panasnya api tadi. Ya, ada yang mengatakan yang 7 tadi itu menjadi sesuatu yang menjadi penyakit gitu. Ada yang mengatakan bekasnya saja yang ditengok oleh para tabi'in. Faqala, apa kata Khabbab? Nah, orang kan tentu banyak perhatian orang. Ibu sakit kon. Tentu ketika kita sakit kadang kan banyak orang yang perhatian kadang gitu. Dia sakit tu ya Pak, sakit seperti itu ya Pak. Namanya kita sedang ditimpa ujian kan banyak orang perhatian. Jadi datang para tabi'in dia sakit gitu. Apa kata si Khabbab? Wa qala inna ashabuna alladhi salafu madha wa qala walam tankushumud dunya. Sesungguhnya sahabat-sahabat kita yang telah mendahului kita telah berlalu baginya ujian. Nah, mereka selesai. Ya, telah sukses mereka di dunia, tapi tidak mengurangi sedikit pun daripada mereka akan dunia. Jadi maksudnya tidak ada di antara mereka dengan ujian itu, mereka
tergiur dengan kemewahan dunia. Tidak ada mereka yang menyesal untuk masuk Islam. Begitulah dia. Ya memang agak sakit-sakit kita begitu. Ya, makanya adakan istilah itu apa? Ad-dunya sijinul mu'min, jannatul lil kafirin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Ad-dunya sijinul mu'min, jannatul lil kafirin. Ya, ada sebagian orang yang tak cocok dengan kalimat ini, tapi memang itu ungkapan yang sungguh memberikan semangat sebenarnya kepada kita seorang muslim supaya jangan mengeluh. Aku ni salat 5 waktu. Tapi kehidupan aku kok macam-macam ini aja. Itu kafir nak salatnya tu katanya. Nah, itu nanti jadi perbandingan. Si kafir ndak salat, ndak puasanya di bulan Ramadan, ndaknya berzikir, ndaknya pernah ingat Allah, tapi rezekinya melimpah-limpah si kafir tadi. Dengan rukonya, dengan bisnisnya jalan. Nah, ini kenapa nih Allah Ta'ala? Nah, itu tujuan kalimat itu. Ad-dunya sijinul mu'min, jannatul lil kafirin. Dunia itu seakan-akan menjadi penjara bagi seorang mukmin dan surga bagi si kafir. Nah, itu tuh supaya jangan kita sampai mengeluh. Nah, jangan sampai kita berputus asa. Bahkan keluar pula nanti kalimat-kalimat kekufuran, murtad. Ya kalau begini ancak jadi kafir pada muslim. Kan bahaya tuh. Nah, kalau begini baguslah kau jadi kafir aja, biarlah kaya, menjoleh kau julun, dunia kau kan joleh kau. Ah, itu hati-hati tuh. Kalimat itu bisa membawa kepada kemurtadan itu. Nah, ini jelas ya. Akhirat ulun tentule katanya. Ha, itulah kawat tuh kalau macam tu. Akhirat tu entah you ada entah tidak katanya. Nah, ini gaya-gaya liberal ini dicoba diakal-akalinya. Entah you ada entah tidak katanya. Caklah pasti go jolo katanya. Akhirnya masuk murtad. Wa iyazubillah. Ya, mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita. Amin. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada sekarang ni Bapak Ibu, ndak perkara yang aib atau perkara yang dipandang buruk oleh masyarakat kalau ada di masyarakat kita tetangga kita yang murtad. Kadang dianggap biasa saja. Dianggap biasa saja. Awalnya anaknya dekat dengan seorang non muslim. Kemudian pacaran. Kemudian tak lama setelah itu anak gadisnya tak balik pulang lagi. Tak balik pulang sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kemudian yang dulunya awalnya berhijab, kemudian balik pulang setelah bulan yang keempat itu tak berhijab lagi. Tak berhijab lagi, kemudian tak ada lagi kegiatan apa-apa. Sosial apa masyarakat tidak ada. Ternyata ketika ditanya, ya anak perempuannya ini sudah menikah di gereja. Ya ikut kepada agama yang lain. Bapak tidak ada marah ketika itu. Ibu juga begitu. Dan tetangga pun masih menjalin hubungan silaturahmi yang biasa saja. Mestinya bagusnya yang seperti ini agak diberi pelajaran lah sedikit. Mungkin dengan masyarakat sekitar, mungkin dengan keluarga yang ada. Ini dianggap biasa saja. Ya akhirnya dia balik pulang seperti biasa. Itu tuh yang bahaya. Diambilnya nanti, ditariknya satu persatu. Kalau memang dapatnya yang calonnya ini atau suami ini orang kaya, saya yakin itu. Pasti ada di antara keluarga ini dapat tertarik nanti. Tapi untungnya suaminya kok kere pula. Nah, kalau orang kaya pasti no. Tapi karena agak berkurang jadi tak dapat pula dia menarik saudaranya. Saya dua rumah yang saya tahu itu dan itu tak jauh jaraknya dari kita. Nah, bayangkan makanya jaga betul saudara kita, anak kita, pergaulannya jaga. Oh, kita kan tak dibatasi bergaul dengan siapa. Betul, tapi jangan sampai begitu berlebihan. Nanti payah kalau lah dokek itu lah payah. Dah susah itu. Sampai nanti keluar pula kalimat dari orang tuanya. Keciknya agama itu kan sama saja kan. Cuman caranya aja yang menyembah berbeda kata la ilaha illallah. Ayahnya ngomong seperti itu, membela anaknya. Anaklah murtad. Ayahnya yang membela seperti itu. Kan tujuan agama ini kan samanya kan. Untuk melakukan kebaikan. Yang disembah itu pun kan samanya. Caranya saja yang berbeda kan. Kata ayahnya. Nah, caranya yang berbeda kan. Yang disembah sama, mana loh sama yang disembah? Kalau yang disembah itu sama, tak kan mungkin ada yang disebut oleh baginda Nabi SAW dengan dalam ayat Al-Quran, inna dina indallahil Islam itu. Ya agama di sisi Allah Islam. Nah, ini bahaya nih.
Tambah pula kawan je lain mengatakan suruh agama tu Islam tu kata. Mana? Ini meremehkan ini. Nah, hati-hati, jaga pergaulan anak-anak kita. Ya. Satu pendek usianya, meninggal dunia. Punya anak satu, punya anak dua. Kemudian perempuan yang sakit meninggal dunia. Meninggal dunia dalam keadaan murtad wa'iyadzubillah. Tak sempat taubat. Tak sempat taubat. Akhirnya orang tua ya jatuh dengan kemiskinan, jatuh dengan kefakiran. Nah, akhirnya orang tua pun karena malu lari dari kampung. Nah, ini ada satu lagi ini. Belum mati dia lagi. Yang satu dah mati, yang satu belum mati. Nauzubillah. Astaghfirullah. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Ya. Dengan rapi, dengan jilbabnya perempuan tadi. Tapi karena pergaulan tadi. Nah, dibawa ke rumahnya, dibawa makan apa segala macam. Hati-hati gitu. Ini iman ni kan tak ada yang bisa jamin, Pak. Kita bisa sombong pula kita. Oh insyaAllah saya mati dalam keadaan beriman. Oh insyaAllah saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Siapa yang bisa menjamin? Salat 5 waktu, tahajud kita, rajin dengan khatam Quran kita setiap bulan. Tak ada jaminan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada jaminan kita meninggal dalam keadaan beriman. Maka tak perlu itu kita sombongkan. Jaga saja. Doa selalu kepada Allah. Jaga iman kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Nah, begitu. Syekhna Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala selalu mengingatkan ini. Tak boleh sombong dengan keimanan. Karena khawatir tak ada di antara kita yang bisa menjamin bahawa kita ni wafat pun masih dalam keadaan beriman. Nah, maka dari situlah Imam Ghazali melarang kita menghina kepada orang yang berbeda iman dengan kita. Nampak si kafir, langsung saja kita hina. Atau pelaku maksiat, nampak di depan kita, langsung kita hina dia. Nah, tak bisa. Bisa jadi nanti masanya dia jauh lebih tinggi keimanannya dibandingkan dengan keimanan kita. Bisa jadi yang ahli maksiat hari ini betul-betul bertaubat dia kepada Allah, Allah terima taubatnya, bermujahadah, bersungguh-sungguh dia ibadah, jauh lebih berkualitas ibadahnya dengan kita. Maka ahli maksiat tak boleh dipandang enteng. Imam Ghazali begitu mengatakan dalam Minhajul Abidin. Tak boleh kita pandang hina, tak boleh. Apapun maksiat yang pernah dia lakukan. Walaupun dia telah bergelimang dengan dosa besar, tetap tak boleh kita memandang hina kepadanya. Bisa jadi dia nanti taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah, betul-betul bertaubat dia kepada Allah. Kemudian ia laksanakan sunnah-sunnah Nabi. Bermujahadah dia, bersungguh-sungguh dia dalam ibadah. Lebih bernilai ibadah dia dibandingkan dengan kita yang sudah lama bertaubat ini. Nah, itu istilahnya bahasa orang kita posok suci. Itu jangan lagi, jangan. Nah, aku ni dah lama aku tobat, aku dah lama ke masjid. Oh, ngalah lah tu kata, tobat dah lagi ya, sampai bila sampai mati kata. Karena ada orang gitu, jangan. Ya. Bersyukur kita kepada Allah, Allah tanamkan iman, tapi bukan untuk kita sombongkan. Wa inna asabna mala. Kemudian kata Khabab Ibni Arad, dan sesungguhnya kita Allah berikan kepada kita harta. Kita ni Allah berikan harta. Orang dulu-dulu sudah diuji dengan banyak ujian yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tapi dia tidak ada sedikit pun kekurangan dengan dunia. Sedangkan kita ni Allah beri harta kepada kita. Nah, tapi ternyata harta itu tidak ada apa-apanya kecuali cuma nanti itu sebagai turab, tanah. Nanti akhir daripada cerita kita ni, harta yang betul-betul kita pakai nanti ketika mati, itulah tanah ukuran untuk pekuburan kita. Lawe pun kebun sawit awak Bapak Ibu, tidak akan seluruhnya nanti kita jadikan sebagai kuburan kita. 20 hektar, 30 hektar, 40 hektar kebun sawit kita. Seluas itu kuburan kita? Tidak. Kuburan dengan seukuran badan itulah. Berapa? 1,5, 2 meter. Itulah cuman yang harta kita sebenarnya itulah tuh. Nah, itu pun kalau untung dikuburkan orang. Untung pula tak dibuang oleh ahli waris. Ya, ada kisah itu, panik ahli waris. Panik ahli waris, ini macam mana nih? Ayah kita nih, ayah ni dah lama pula sakit. Ya, nak mengumumkan ke masyarakat segan karena ayah ni berbau. Takut nanti jadi fitnah, jadi apa segala macam. Akhirnya dah ada lagi. Diikat ayah, dibungkus sang ayah, dah dibuang ke sungai. Dibuang ke sungai, dihanyutkan oleh air besar sampai ke muara, sampai ke laut.
Lama orang tak berjumpa dengan ayahnya. Mana ayah bertanya-bertanya dah sekian tahun. Orang bertanya. Karena ayahnya memang tak keluar rumah. Karena memang sakit tergeletak. Jadi akhir ditanya-tanya-tanya. Tak tahan lagi. Ada salah seorang keluarga membocorkan. Kata keluarga, ayahnya dah mati dah. Jadi dikubur di mana? Diusut. Itulah. Anak punya kesempatan. Ya kesepakatan sang anak. Ayah dibuang saja. Dihanyutkan saja. Ya karena takut datang fitnah kepada anak-anak. Nah, kok kalau anak ndak ada ilmu agama? Kalau anak tidak ada ilmu agama, iman di dalam dadanya. Ini kejadian nyata nih, Pak. Buang. Ya, karena nanti daripada fitnah. Ibu nengok ayah si anu kan, dia mati, badannya lah busuk, apa semacam. Anak tak betul. Kan anak je yang salahnya, yang hidup biasanya yang mendengar fitnah tu. Anak tak ada yang ngurus, anaknya begini. Nah, akhirnya itulah. Buat kesimpulan, buang. Dibuang di sungai, dihanyutkan. Selesailah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Ya, dengan kehidupan gini, anak tak ada iman, tak ada. Banyak. Anak baru kelas 6 SD, dah membunuh orang tua. Ya, dengan pisau dapur pula tu. Maknya sedang salat. Dia gara-gara habis paket internet, mak solat dulu, kata mak nanti mak kasih duit 100. Tak tahan dia lagi dah. Mungkin entah judi on dan entah apa namanya. Maknya sedang solat, dikapak dia di belakang. Ini kan berita yang kita baca, berita yang kita dengar di hadapan kita kejadian itu. Nah, itu masalah. Ya. Jadi yang kita bawa harta itu adalah yang turab. Itulah yang sedikit itulah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Khabbab. Jadi kalau kita Muslim ni Pak, tak perlu kita sombong no, Pak. Yang seukuran kuburan tu yang kan wakbok ni. Di situ itulah ni tempat kita. Itu tempat kita. Itu pun kalau boleh kita menghisapnya, siap kita dimasukkan ke dalam, dikuburkan, ditarik tanah tadi, ada injak-injak. Yang menginjak tu pun anak kita. Anak, minantu, cucu, diinjak-injaknya tanah tadi tu. Untuk biar padat dia. Tak ada yang sayang ke kita lah tu, Pak. Tak ada. Koknya sayang kawak, pastinya pertahankan awak. Jadi dalam bilik aja lah, di rumah aja lah, nyejan lah. Tak ada. Bahkan ada yang menyuruh, copek aja lah buat abang kau, kata. Kalau lakinya mati, kecil ibu tadi, copek lah buat abang kau lah keluar bawahnya, kata. Kalau bininya mati, ya copek aja lah, kata. Lah apa, kata. Ya mungkin sudah itu nak bini pula, nyecik lah mungkin. Jadi kemudian, jadi tanah ni. Laula anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'uwal mauta la da'autu bi mauti bil mauti la da'autu bih. Jadi kata Khabbab, ya, kalau seandainya kata Khabbab, kita ni tidak dilarang oleh Rasulullah minta mati, la da'autu bihi, maka aku akan meminta kematian itu. Jadi saking agak beratnya ujian, bayangkanlah. Di atas kepala Khabbab itu ada apa? Besi yang dipanaskan. Memang berasap. Ya Allah, berapa sakit ini. Nabi lewat. Nabi senang lewat. Nabi senang lewat. Asapnya. Api dampak. Nabi tak bisa nolong. Muslim sedikit waktu itu. Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pertolonganmu kepada Khabbab. Tapi dibayar cash oleh Allah dalam riwayat hadis itu. Orang-orang yang menganiaya Khabbab itu, langsung ketika itu juga Allah matikan. Ada yang dapat sakit, sakitnya panas. Kemudian ada satu lagi yang tiba-tiba dia yang tiba-tiba saja dia seakan-akan dia sedang dibakar oleh api. Pokoknya dalam riwayat itu, hari itu juga yang mengazab daripada Khabbab bin Arz itu meninggal dunia. Jadi kata Khabbab, kalau boleh aku memohon kepada Allah, aku minta mati, maka aku sudah meminta mati. Nah kan kemarin tu kan begitu, minta mati itu tak boleh. Ya, tak boleh buat minta mati. Ya, tapi kalau memang dengan kepentingan agama, daripada fitnah di sana sini sudah banyak, takut kita nanti terbawa kepada mereka, takut kita nanti menjadi murtad pula, minta mati kepada Allah. Nah, tapi itu kalau sudah huru-hara maksiat lah di daerah itu gitu. Tapi kalau tidak boleh kita minta mati. Kalaupun parah sakit yang kita alami, mintakan kepada Allah seperti doa yang Sayyidina Anas kemarin. Sayyidina Anas bin Malik kemarin.
Allahumma ahyini makanat hayatun khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup itu bagus untukku. Wa tawaffani idza kanatal wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika adalah wafat itu baik untukku. Ini kalau sudah memang ya sakitnya kronis lah. Jadi kalau kata dokter, tak ada bisa diubek dah Pak. Itu memang macam kau aja kau Pak. Kata dokter. Jadi macam mana lagi? Ya, tak dapat tidak. Dengan kita menanggung sakit dah bertahun-tahun seperti itu, doakan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang hidup ini adalah baik untukku, hidupkan aku dan beri kesehatan. Tapi ya Allah, jika wafat itu bagus untukku, berilah aku wafat. Kalau ini orang yang memang sudah diderita sakit yang lama gitu. Nah, bagaimana kalau orang tua kita? Boleh tak kita doakan seperti ini? Orang tua kita lama sakit. Lama sakit. Tergeletak aja sampai 6 tahun, 7 tahun. Kasihan kita. Makan dengan selang. Kemudian pipis dengan selang. Terletak macam tu aja. Dah 6 tahun, 7 tahun. Nah, boleh tak kita doakan kepada Allah dengan doa yang seperti ini? Ya Allah, jika orang tua kami ini bagus hidupnya, bagus bagimu untuk ketaatan kepadamu, hidupkanlah dia ya Allah. Tapi jika wafatnya itu lebih baik daripada dalam pandanganmu, wafatkanlah orang tua kami ini ya Allah. Boleh tak seperti itu? Untuk orang tua, bukan untuk kita. Dalam hadis ni doanya untuk kita. Jadi untuk orang tua kita bagaimana? Nah, jadi disebutkan di dalam syarah ini, wa minal hayatil khawful fitnah. Ya. Kalau seandainya kalau dia hidup juga dia dengan panjang umur, tapi ternyata banyak menimbulkan fitnah untuk orang tua kita, nah boleh kita mendoakan yang seperti itu. Nah, tapi kalau seandainya fitnah itu tidak ada, maka tak boleh kita mendoakannya. Ya, tidak ada fitnah dan tidak ada. Orang tahu orang tua kita itu seperti apa. Ini tidak ada orang memfitnah di luar, biarkan saja. Tapi kalau justru fitnah yang timbul nanti, nah doakan. Yang biasa pun tidak je mampan yang tongkau-tongkau itu memang lambek matinya biasanya. Agak payah je. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung pakai Yasin 40 namanya. Jadi dikumpulkan orang, 40 orang, baca Yasin 40, ba'da asar. Nah, biasanya saya dah beberapa kali melakukan ya, alhamdulillah lewat. Ba'da asar baca Yasin, biasanya siap maghrib lewat. Tak perlu pakai, kalau orang punya ilmu hitam tu kan pakai buka atok sebola, kemudian dipancung pula batang pisang. Itu kalau yang punya ilmu hitam. Nah, ya yang katanya seperti itu. Tapi dengan Yasin 40 tu selesai, 40 orang kita bacakan Yasin. Nah, tapi niatnya macam tadi, anaknya yang membantu dengan niat. Orang tua kami di dalam sakit tergeletak, tak bisa apa-apa, makan dengan selang, buang air dengan selang. Terletak je lah 6 tahun, 7 tahun. Sampai ini dah lecet, bagian punggung ni karena panas apa semacam. Nah, kemudian, ya lah sering yughor-ghor lah. Ya sakratul maut tu sudah sering, tapi tak je lalu-lalunya tu. Nah, baca Yasin 40. Nah, itu kepada orang yang apa? Kepada orang yang sakit. Kepada orang yang sehat, jangan baca pula Yasin 40 tu lepas lain. Ada keluarga kadang tak niatnya dah. Jadi ada keluarga katanya, jangan bacakan pula lain. Itu sama minta mati orang tua kita nama itu. Berdebat anak dengan anak. Ya kita di Pekanbaru ni, anaknya orang-orang sukses. Jadi kata anak yang satu, ni anaknya dokter. Jangan, biar aja lah. Ayah kita kayak gitu, tak apa-apa. Kata yang cik lain, nak, bacakan aja lah, kasihan kita ayah ni. Tak bisa apa-apa lah, mata je tak terbuka lah. Mau ngapa lagi? Ya, akhirnya minta pandangan kamu, boleh pandang. Kalau kami biasanya Yasin 40. Tak pakai tunggu lama Yasin 40 itu. Ya, Yasin 40 kali itu. Ba'da asar dibaca, ba'da maghrib biasanya lalu tu. Banyak, kita sering seperti itu. Kalau dah terlampau lama pasrah ahli waris, pasrah anak, ya seperti itu. Jadi kata anaknya yang satu, yalah saya pasrah, saya kumpulkanlah orang. Kata anaknya yang tadi itu, tak biar aja lah ayah seperti ini. Akhirnya memang masih lama, ujung-ujungnya mati je nya. Ya, cuman tadi itu azab dengan fitnah sana sini kita dengar,
Ibu nengok si anu, tak bisa apa-apa je letak-letak aja. Ya fitnah lah kalau itu tu menimbulkan fitnah. Mudah-mudahan Allah sehatkan dan afiatkan kita semua. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan iman. Jadi kalau boleh meminta mati kata Khabbab, aku akan minta mati kata Khabbab. Thumma atainahu marratan ukhra. Dan setelah itu aku datang balik, kata Qais ibn Hazim. Aku datang balik untuk menjenguk Khabbab tadi. Dan ternyata Khabbab ni sedang membangun haid. Haid ni dinding. Dinding dibangun oleh haid. Tinggi dinding itu. Faqala kemudian Khabbab berkata, Innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquh. Illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turab. Masya Allah. Jadi kata Khabbab, sesungguhnya seorang muslim, seorang mukmin akan mengalir segala sesuatu pahala yang ia infakkan. Yunfiquh ni yang ia kerjakan. Jadi kita di dunia ni Pak, seorang muslim, alhamdulillah Pak, itu salah satu yang membuat kita bangga. Apa yang kita lakukan di dunia ni, apa yang sudah kita infakkan di dunia ni, apa yang sudah kita wakafkan, kita hibahkan di dunia ni, yukjar tu mengalir terus pahalanya untuk kita. Bangun masjid, pahalanya mengalir untuk kita. Buat panti, mengalir pahala. Buat pesantren, mengalir pahala. Buat keperluan umum dengan jalannya, mengalir pahala. Sumur bor, mengalir pahalanya seluruh untuk kita. Itu kita muslim saja yang bisa Pak. Maka disebutkan oleh Khabbab di sini, innal muslim. Itu salah satu di antara keutamaan muslim beragama Islam dibandingkan dengan lain. Islam punya keyakinan seperti itu. Dibeli sumur, kemudian sumur itu diwakafkan. Dibuat sumur bor, kemudian diwakafkan. Mengalir terus pahalanya kepada kita. Apakah menunggu kita mati dulu baru mengalir pahalanya? Tidak. Jangan kita salah mensyarahkan hadis. Ada yang mengatakan baru pahala itu mengalir untuk kita kalau kita sudah meninggal dunia. Tidak. Ketika kita hidup pun pahala itu sudah mengalir untuk kita. Nah, bayangkan. Dengan sejadah masjidnya, dengan kipas anginnya, dengan AC-nya, dengan atapnya. Ambil bagian itu. Mengalir pahala itu. Nah, itu cuma khususiat untuk seorang muslim. Itulah yang bisa membantu kita. Nah, maka oleh karena itu, jangan sampai tak mengambil jatah peluang untuk mendapatkan pahala daripada Allah. Oh, kami tak punya harta, kami miskin. Kami tak bisa bersedekah, kami tak bisa berinfak. Ada yang bisa kita lakukan. Apa? Membersihkan masjid. Membersihkan masjid, menyiapkan masjid untuk orang yang akan melaksanakan salat. Membuat orang nyaman datang ke masjid saja itu sudah berapa pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Nah, maka pahala yang paling besar itu dikatakan di situ itu apa kata hadis Nabi dalam Sahih Bukhari itu si muazzin. Kenapa muazzin? Cuman dia yang azan tapi dia mendapatkan pahala sebanyak pahala orang yang datang ke masjid. Bahkan disebutkan bukan yang datang saja, yang tak datang ke masjid pun mendapatkan pahala si muazzin. Jadi bagi yang mendengarkan azannya. Dia tak datang ke masjid, tapi dia dengar azan si muazzin tadi. Muazzin mendapatkan pahala karena telah memanggil dia. Nah, bayangkan. Jadi itu salah satu nikmat yang Allah berikan untuk kita seorang muslim. Alhamdulillah. Innal muslim yu'jaru fi kulli syai'in yunfiquh. Jadi tak usah kita berputus asa seperti kajian malam tadi dalam Minhajul Abidin. Berapapun banyak dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, kata Imam Ghazali, tak boleh kita berputus asa untuk tak bertaubat kepada Allah. Oh, dosaku banyak, takkan mungkin Allah menerima taubatku. Takkan mungkin Allah memasukkan aku ke dalam surganya Allah. Tak boleh kita berpikiran seperti itu. Apa yang telah kita lakukan di dunia ni, atas kebaikan-kebaikan, maka itu dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya, walau membuang duri di jalan. Nah, itu sudah bagian daripada pahala. Itu dicatat. Membuang duri, membuang sampah, ya, atau membersihkan jalan, menyenangkan hati saudara mukmin, itu dah pahala. Idkhalus surur ala qalbil mukmin. Memasukkan, mendatangkan sebuah kesenangan ke dalam hati seorang mukmin, itu sudah pahala. Makanya amalannya para wali itu, saya pernah mendengar masyaikh, kenapa di pesantren-pesantren itu kita tengok kadang di sebagian masjid, sendal tadi itu menghadap ke sini.
Tapi setelah keluar, ada sendal orang yang menyusun sendal tadi sudah menghadap ke sana. Jadi ketika orang keluar masjid, orang tinggal pakai sendal. Disusun oleh orang ni sendal itu, ya ketika orang keluar dari masjid, orang tinggal pasang sendal lagi. Apa kira-kira yang dia dapatkan? Nah, saya pernah ingat Masyaikh mengatakan, itu diantara ibadahnya para wali Allah, menyenangkan hati orang yang dekat dengan Allah. Otomatis orang-orang ahli masjid ni kan orang dekat dengan Allah. Salat dia jaga, berjemaahnya di masjid, duduk di majlis ilmu. Ketika keluar dari masjid, ya Allah ya Arhamar Rahimin, senang hati kita. Tengok, sendal tak perlu dicari lagi. Sendal tinggal dipasang lagi. Dapat pahala tak kira-kira orang yang membalikkan sendal yang seperti ini? Dapat pahala. Dan bahkan tak sedikit yang sudah menjadi kekasih Allah disebabkan karena memberi kesenangan kepada orang lain. Itu ada pula masjid kadang pas awak keluar dari pintu masjid, sandal awak disiko sebelah, disiko pula sebelah. Telepon yang kita. Kadang entah di mana-mana, kadang hilang. Ini enggak dijaga sandal, dirapikan sandal itu. Ya Allah ya Rahman. Saya mendengar itu pernah dari masyaikh. Jadi dianggap sepele nampaknya, tapi besar. Berapa yang keluar dari masjid senang hatinya? Berapa yang keluar dari masjid yang mengatakan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Berapa hendaknya? Itu kan perkara kecil, tak butuh modal, tak butuh uang juga itu. Tapi pahalanya besar. Nah, itu maksud daripada perkataan Khabbab ini. Seorang muslim, segala sesuatu kebaikan yang ia lakukan, maka itu akan mengalir pahalanya. Akan dicatat sebagai pahala amal soleh bagi dirinya yang melakukan kebaikan-kebaikan itu. Nah, illa fi syai'il ladzi yaj'alu fi hadzal turab. Kecuali ini. Jadi kata beliau, ini tak dihitung pahala. Jadi kata ulama, itu tuh sebenarnya karena ketawaduannya si Khabbab mengatakan yang dia buat ni tak ada pahala. Sebenarnya itu pun juga dihitung sebagai pahala. Muttafaqun alaih. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Nah, inilah dia kajian kita. Jadi apapun kebaikan-kebaikan jangan ditengok nak kecil, nak besar, lakukan saja. Karena itu dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis bab tentang larangan minta mati, masuk bab baru al-wara' wa tarkus syubhat. Wara' dan meninggalkan syubhat. Nah, wara' ni seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas insya-Allah. Meninggalkan syubhat. Kalau meninggalkan haram lebih wajib. Nah, ini syubhat pun ditinggalkan. Syubhat tu apa? Syubhat tu yang tak boleh halal haram. Ada tu yang syubhat. Nah, tak jelas halal haramnya. Al halalu bayyinun, kata Nabi, halal tu nyata, haram tu nyata. Yang samar-samar tu itulah syubhat. Islam tak boleh ada syubhat. Nah, tak boleh. Di situ ada juga halal, haram ada di situ. Itu syubhat tu. Dah bercampur je halal haram di situ. Tak ada. Dalam Islam tak boleh. Di Islam mesti dipisahkan. Yang halal ni, yang haram ni. Bahkan Islam tu jangankan itu, kita kan pesta, nak mengadakan pesta. Satu ember atau satu ember lah atau baskom daging sapi mau direndang. Tiba-tiba kurang. Jadi kata tukang masak ni kurang dagingnya agak setengah kilo ni, tambahlah setengah kilo. Yalah, dia beli dia kawan setengah kilo daging babi, dimasukkanlah ke dalam ni. Dimasukkan ke dalam ni. Ni satu baskom ya sekitar 15 kilo. Setengah kilo saja dimasukkan, dikacau, diaduk. Bagaimana kira-kira hukumnya ni? Halal atau haram ni? Haram, begitulah Islam. Tak bisa Islam campur-campur tu, tak bisa dalam Islam. Oh, ini kan dagingnya sapi yang lebih banyak, tak apa-apa. Nah, maghabatil haram minal halal wal haram. Jadi, ya kalau sudah bercampur halal dengan haram, walaupun sedikit dengan haramnya, tetap yang halal tadi menjadi haram. Gelas dimasukkan oleh orang khamar. Dimasukkan oleh orang khamar sedikit aja. Nah, yang halal ni menjadi haram. Nah, begitu Islam punya prinsip. Syubhat tinggalkan. Nah, begitulah sifat waraknya para ulama. Ya kalau orang-orang yang tidak wara, orang yang tidak beragama, nak apa tu dah ketek, biasa tu nak ngaruh tu dah. Tak ngaruh ya mungkin terhadap bendaya, tapi terhadap dosanya ngaruh. Sama kita mengkonsumsi perkara yang haram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim.
ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم بارك لنا في الرجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم ارزقنا الصحة والعافية يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته